ditundanya itu ada penasihat dua ibu enggak Pak. Dan seluruh tamu undangan yang hadir pada hari ini. Visi kami bersama meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, mudahkan akses pelayanan di wilayah standar akreditasi. Yakinlah kami untuk bisa menjadi inisiatif aktif profesional. Reakreditasi bersama kita bisa. Lima momen sebelum cuci tangan. 1. Sebelum kontak dengan pasien. 2. Sebelum melakukan tindakan aseptik. 3. Setelah terkena cairan tubuh. 4. Setelah kontak dengan pasien. 5. Setelah kontak dengan lingkungan pasien. Welcome by DJ Yoga.
2 jam setengah bagus ini ya. Lantai 1 dan lantai 2. Saat ini Anda berada di ruang rapat lantai 2 UPTD Puskesmas Bandar. Ruangan ini mempunyai 1 pintu masuk dan keluar di samping Bapak dan Ibu. Jika terjadi gangguan ataupun bencana, yang paling utama adalah jangan panik dan tetap tenang. Utamakan ibu hamil, lansia, dan keluarga atau rekan yang memiliki penyakit kronis. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat terjadi gempa bumi, harap tenang, jangan panik, silahkan keluar dari ruangan ini dengan cara berjalan cepat, tidak berlari, sedikit tundukkan kepala dengan tangan melindungi kepala, menuju pintu utama di lantai 1 dan kegiatan survei reakreditasi UPTD Puskesmas Bandar Kabupaten Bener Meriah tanggal 4 Desember 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak PJ Bupati Kabupaten Bener Meriah, Bapak Haili Yoga MSI beserta Ibu. Yang kami hormati Ibu Surveyor Akreditasi Puskesmas Lembaga Penyelenggara Akreditasi Pelayanan Kesehatan Paripurna LPAPKP Dr. Mahrona Kartika MKMKM dan Ibu Nurse Mutiawati Eskep MKes. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bener Meriah Bapak Hasimi SKM MKes. Yang kami hormati Ibu Kepala UPTD Puskesmas Bandar Ibu Umi Salmah SKM MKM. Yang kami hormati tim pembina klaster binaan TPCB UPTD Puskesmas Bandar Bapak Camat Bandar Bapak Iwan Pasa SSTP MSI, seluruh kepala puskesmas di wilayah Kabupaten Bener Meriah dan seluruh staf UPTD Puskesmas Bandar yang berbahagia. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara pembukaan kegiatan survei reakreditasi UPTD Puskesmas Bandar Kabupaten Bener Meriah hari Senin tanggal 4 Desember 2023 dimulai. Selanjutnya, marilah kita dengarkan laporan Ibu Kepala UPTD Puskesmas Bandar dan perkenalan penanggung jawab program Puskesmas oleh Ibu Kepala Puskesmas. Kepada Ibu Umi Salmah SKM MKM, kami persilahkan. Jalan-jalan ke Bandar ceria. Asik. Jangan lupa sapa menyapa. Oke. Kalau dulu memang bandar utama. Cakep. Kali ini harus paripurna. Mantap. Merpati. Meraih paripurna tingkat tinggi. Oke, silakan duduk kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita masih diberi kelapangan dan kesehatan sebagaimana kita rasakan saat ini untuk bisa hadir di Aula UPTD Puskesmas Bandar guna mengikuti kegiatan reakreditasi tahun 2023 di penghujung tahun awal bulan Desember. Selawat beriring salam ke pangkuan baginda Nabi besar kita Muhammad SAW. Berkat perjuangan baginda Nabi, kita bisa merasakan indahnya kehidupan saat ini, indahnya ilmu pengetahuan saat ini. Tidak seperti saudara kita di Palestina. Yang terhormat Bapak PJ Bupati beserta Ibu yang sudah hadir di kegiatan kita, yang kami hormati Ibu Surveyor, Ibu Dr. Mahrona Kartika MKM sebagai ketua, dan Ibu Nurse
Mutiawati SK MKM sebagai anggota. Selamat jumpa Ibu, selamat datang di Puskesmas Bandar. Yang kami hormati Bapak Kadis Kesehatan, Bapak Hasimi SKM Menkes. Yang kami hormati Bapak Camat Bandar beserta Ibu. Yang kami hormati seluruh kepala Puskesmas yang hadir hari ini. Yang kami hormati tim CPCB Dinas Kesehatan, yang kami hormati seluruh tamu undangan yang berhadir hari ini, yang kami hormati Tengku Ustadz Romi Ramadan sebagai undangan spesial kami, dan yang kami sayangi dan kami cintai seluruh staf Puskesmas Bandar yang hari ini sangat antusias dan semangat ya, jangan ada yang deg-degan, kita jalani sebagaimana adanya. Semua akan berlalu, tenang saja. Ibu surveyor, kita akan memperkenalkan ibu-ibu yang duduk di depan ini kepada PJ Mutu Puskesmas Bandar, Dr. Dery Elvani. Ya. Kemudian PJ Admin Bapak Yusbi Esket. Bapak ini juga sekalian Kepala KTU Puskesmas Bandar, Bu. Kemudian PJ UKM Ibu Supriyani SKM. Ya, Ibu ini memegang program counseling di Puskesmas Bandar. Kemudian PJ UKP Dr. Kasmiadi. Dokter ini juga sebagian dokter ketua dari dokter intensif yang kami terima baru seminggu yang lalu, ada 3 orang dari Fakultas Universitas Yahpala dan Sumatera Utara ada ya, 3 orang Bu. Kemudian PJ Jejaring dan Jaringan Ibu Mardawarni Sarjana Kebidanan ya. Kemudian PJ Sarana dan Prasarana Nes Zainuddin Escape. Ya. Kemudian PJ UKM Esensial dan Perkesmas Ibu LP Supriyani. Ya, Ibu Supriyani, ya. Kemudian PJ Pengembangan Ibu LP Susanti. AM PIS. Ya, Ibu ini sebagai tenaga fisioterapi di Puskesmas. Untuk mempersingkat waktu, karena Bapak PJ pun ada agenda, jadi saya tidak memperpanjang mukadimah ini. Mudah-mudahan setelah ini kita bisa lanjutkan kembali dan kami kembalikan kepada MC. Lebih dan kurang saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Kepala Puskesmas, Ibu Umi Sari. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah kita dengarkan sambutan dan arahan Bapak PJ Bupati Kabupaten Benar Meriah kepada Bapak Hail Yoga MSI. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya. Yang kami hormati Ibu Dr. Mahrona Kartika. Ibu ini ternyata orang Bandar Meriah, tugasnya di Takengon. Kemudian yang kami hormati Ibu Mutiawati. Nah, ini dari Banda Aceh, Bu ya. Kita berikan aplaus. Jadi saya lihat semua tim akreditasi warna bajunya seperti ini. Memang lucu jenisnya ya, warnanya. Lembaganya, tapi hampir sama. Ini lembaganya sama semua. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Kesehatan. Kemudian ada juga bersama kami Ibu Ketua Tim Penggerak PKK. Tadi saya menyampaikan kalau ikut nggak ikut katanya. Kalau ikut cepat. Setengah 7 mulai. Karena ibu-ibu ini kalau tidak seperti itu selalu kita menunggu. Kita tidak pernah tidak menunggu. Tapi paling kurang sedikit lah waktunya renggang. Saya di mobil 5 menit sudah hadir.
Kemudian yang kami hormati Pak Camat serta Ibu Camat. Ini teristimewa pada Ibu Kapus Bandar, luar biasa. Kemudian ini yang heran saya hari ini, kenapa banyak sekali hadir kepala puskesmas? Oh, itu saya melihat kalau sudah pasiennya sudah mengatakan sudah puas, itulah sebenarnya akreditasi. Pelayanan kita sudah sesuai dengan SOP. Dilihat, ditulis. Dilihat, ditulis, lalu disampaikan. Kalau ini rumah sakit puskesmas rawat inap, tentu ada pergantian daripada petugas. Apa namanya? Sip. Kan dia. Alah. Pokoknya ganti sip. Lalu pengganti sip ini, Bu, saya tanya, saya buat video. Bagaimana dia proses pergantian itu? Ada nggak kalimat komunikasi? Menyampaikan nama saya A, B, saya sudah habis jam. Ibu, Bapak, ini nanti pengganti saya ini. Penyakit ibu, Bapak ini ditulis. Nanti penggantinya bercerita juga. Itu adalah kebahagiaan daripada pasien. Itulah sebenarnya akreditasi, melihat SOP-nya sudah sesuai nggak yang dilaksanakan. Saya melihat Bu Dr. Mahrona untuk benar-benar ya, hampir semua puskesmasnya, termasuk juga rumah sakit, ini sudah saya bisa jamin pelayanannya sudah maksimal. Karena saya tetap melaksanakan kunjungan mulai dari Polindes. Polindes, puskesmas, saya pastikan tidak ada lagi keluhan masyarakat. Maka implementasi daripada pelaksanaan dari puskesmas ini saya pikir sudah melebihi akreditasi. Saya ingin melihat salah satu bidang yang posyandunya, pelaksanaan posyandunya sudah 100%. Satu orang berdiri. Ya, berdiri. Ya. Ini desanya di mana? Kelampan. Berapa jumlah kakaknya? 83. Jumlah jiwanya? 300. Pas. Mungkin ada melahirkan tadi nggak ada ya? Kemarin melahirkan Berarti 301. pas. Pas tebakan saya pas. Karena tidak mungkin jumlah penduduk itu genap ya. Pasti ada lebih satu atau kurang. Itu ilmunya. Ya, tanya kenapa Pak Bupati tahu? Saya sudah 38 tahun jadi begini, sudah tahu. Yang kedua, anak umur 0 sampai 2 berapa? 18. Terus anak yang umur 2 sampai 5, berarti tidak ada yang hamil lagi? Tidak ada, Pak. Oke. Yang belum jangan dibahas dulu. Prosesnya tetap. Itu tidak diganggu. Kemudian yang mau menikah? Bulan ini belum ada, Pak. Enggak, kan ada jenjang mau menikah 2 bulan atau sebulan lagi ke depan. Belum ada yang lapor, Pak. Nah, oke, belum ada. Oke, ya. Nanti penanganan stunting seperti itu nanti kita tidak lagi yang mau melahir, lari kepada jatim. Nanti kita kerjasama dengan Kemenak, dengan Reje semua seperti itu. Karena saya ingin menyampaikan ini kebetulan ada mewakili Reje, Pak Camat. Tidak ada lagi masyarakatnya, ini mewakili ya Ibu Bidan ya. Tidak ada lagi di desa ibu yang tidak terdata ibu hamilnya lengkap. Lalu saya ingin tanya lagi Bu, anak remaja. Anak remaja sekitar kisaran aja berapa orang? Sekitar 25 orang. Nah 25 ini kan harus kita berikan namanya vitamin tambah darah. Ini pastikan semua ibu kontrol. Cek saja seperti itu. Nanti kita kerjasama dengan Capdin, cabang dinas dan Kemenang. Terima kasih, berikan tepuk tangan. Saya ingin ada satu lagi yang jumlah penduduknya lebih banyak. Jumlah kakaknya 359. Jumlah jiwa? 1457 jiwa, Pak. Iya, ini banyak. Saya urut ya pertanyaannya. Berapa jumlah anak 0 sampai 2? 0 sampai 2 tahun 27 orang. 27 orang. 2 sampai 3? 72, Pak. Jumlahnya berarti? 102, Pak. Wah, banyak, tepuk tangan. Lalu yang stunting? Stunting kebetulan tinggal 1 orang, Pak. Wah, keren, luar biasa. Itu umurnya berapa yang stunting? 3 tahun, Pak. 3 tahun. Karena kita Bu ada anggaran dana desa itu 96 kali pemberian tambahan gizi. Jadi RGG-nya jalan ya? Jalan. Untuk yang 1 orang tidak apa-apa ya. Tapi edukasinya, ibu kadernya jalan ya? Oke. Ini Bu kita berikan dari dana desa 96 kali. Ada nggak waktu melahirkan di desa ibu meninggal gara-gara melahirkan? Ada,
Nah, itu ditulis juga bidan desa yang ditulis semua. Jadi semua lengkap, laporan di bidan desa itu lengkap. Dan Ibu, itu saya pastikan semua desa sudah seperti yang saya tanyakan. Pasti saya cek semua. Dan nanti kalau yang dapat rezeki dapat video dari Pak Bupati. Nah, video. Terima kasih Ibu Bidan. Ibu Bupati nggak boleh cemburu. Karena dia ketua IBI. Ibu Bidan pun bangga dengan Bupati. Saya pun bangga dengan bidan desa. Kenapa bidan desa menjadi sahabat Bupati? Pekerjaan mereka luar biasa, berat sekali. Kita berikan sekali aplaus untuk bidan desa. Hebat. Pertanyaan yang saya berikan itu tidak segampang yang dibayangkan kalau ini tidak kita jalin komunikasi dengan baik, dan mereka hari ini sudah ikhlas bekerja. Artinya Bupati hari ini pelayan, Ibu Bupati pelayan, Pak Kades pelayan. Ini semua yang hadirin adalah pelayan. Kenapa kita hadir hari ini? Karena kita adalah pelayan. Tapi jangan lupa harus semuanya harus memakai nama. Tidak tahu identitas. Kenapa begitu sulitnya? Itu SOP-nya tidak bagus. Maka saya wajibkan dengan siapa? Dr. Polan, namanya sudah ada. Pelayannya bagus sekali. Juga sampai ke OPD juga seperti itu. Pelayannya harus betul-betul pakai SOP selesai. Nah, maka ini ada PR Pak Camat, nanti tingkat kebersihan desa kita mulai cek lagi. Karena presentasinya sudah 95% bersih. Desa kita sudah bersih. 5% ini nanti Jumat depan kita turun semua, kita cek. Kenapa? Sebabnya itu harus kita cek. Dan terakhir Bapak dan Ibu, terima kasih ini dari jajaran Dinas Kesehatan dan Kepala Puskesmas. Saya Bu melihat Kepala Puskesmas ini apa ya? Beban tugasnya banyak. Nanti Pak Rejo ya, wakil Pak Rejo, sampaikan saja kepada kami. Atau kalau ada mungkin bidan-bidan yang tidak tertib, sampaikan. Tapi perilaku Pak Ibu, ini kita dalam rangka ulang tahun Kabupaten Bandar Meriah. Ini mungkin ada penilaian nanti bidan desa yang paling banyak membaca Al-Quran. 3 juz. Siapakah, mana bidan koordinator? Siapakah yang paling banyak membaca Al-Quran di bidan desa di Puskesmas Bandar? Ini titip salam untuk suaminya. Suaminya berapa juz? 1. Berarti 7 kurang 1, 6 juz lagi. Harapan saya, orang tuanya masih hidup? Bapak masih ada? Suaminya masih hidup orang tuanya? Mbak mertua juga. Sampaikan nanti pada suami, kenapa tiba-tiba kuburan bapak mertuanya terang? Ternyata karena anaknya membaca Al-Quran. Lalu kenapa tiba-tiba terang di kuburan itu? Karena ada sumbangsih kita selaku anaknya. Kita tidak boleh lagi memikirkan kita saja, tapi orang tua yang melahirkan kita, yang membesarkan kita, selalu harus kita doakan dengan membaca Al-Quran ya. Itu salam nanti. Jangan beli rokok. Saya selalu memantau mulai dari Sekda sampai ke semua jajaran, termasuk ke Kepala Puskesmas. Terkadang ke pribadinya saya sampaikan. Gereja 232 desa juga saya sampaikan ke pribadinya. Tolong orang tua kita yang sudah meninggal mengharapkan bantuan kita untuk gemar membaca Al-Quran. Dan alhamdulillah ada beberapa OPD juga sudah 2 kali khatam. Dan nanti ini akan kita berikan penghargaan pada hari ulang tahun Kabupaten Bandar Meriah. Siapa yang paling banyak, paling bagus pelayanan posyandunya, paling bagus puskesmasnya melayani masyarakatnya, bersih puskesmasnya, ini juga kita berikan reward dan penghargaan. Kemudian nanti juga kita berikan penghargaan kepada Kepala Puskesmas semua yang hadir hari ini, baik yang memiliki, ini kan ibu ini harus suaminya hadir, memakai pakaian adat, ya harus mesra nanti waktu turun dari mobil lalu masuk ke halaman. Kita ingin melihat masa depan Bandar Meriah ke-20 ke sana, adalah kita melihat lagi ke masa lalu, itu evaluasi, tapi kita ingin melihat masa depan, apa yang kita lakukan untuk Bandar Meriah usia yang ke-20 tahun. Jadi persiapkanlah baju kerawang gayunya untuk bagaimana merayakan hari ulang tahun Kabupaten Bandar Meriah, dan akan hadir nanti ribuan. Semua kita undang, dan salah satu adalah putra terbaik kita hadirkan, yaitu Paul. Paul menyanyikan lagu gayo, tidak apa-apa. Itu kita saksikan, itulah Bandar Meriah yang ke-20. Apa yang kita lakukan hari ini? Harapan kami pelayanan dasar. Semua masyarakat tidak ada lagi yang terlayani daripada kesehatan. Kalau kesehatannya sudah kita layani dengan baik semua, itu adalah sebuah karya yang sangat indah. Dan ini mari kita niatkan pahala ini kepada pejuang Kabupaten Bandar Meriah. Tidak seperti ini, tapi bagus. Ini ada lagi seperti ini. Ini adalah sebuah inovasi. Ini keren sekali. Tetap semangat Bu. Saya yakin ini nanti pasti paripurna. Paling kelemahan kita hanya di bidang kelengkapan dokumentasi.
Itu seperti pertanyaan awal tadi. Waktu disuruh angkat tangan kiri itu lama karena belum nyambung. Seperti ini. Sahan kita. Mana baju tu? Mana bahasan tu? Benar meriah. Ahoy. Demikian yang dapat kami sampaikan, berizin. Ya, selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kereta cepat jalan terbalik, maka nasi terasa gurih. Bapak PJ Bupati memang terbaik. Banyak prestasi yang sudah diraih. Kami akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, 1, 2. Nanti ibu-ibu itu tersinggung pesan sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Anda Yoga, MSI, penjabat Bupati Bandar Meriah. Hari ini adalah hari yang paling bahagia. Kami bisa hadir di Puskesmas Bandar dalam rangka reakreditasi. Mudah-mudahan nanti dengan selesainya reakreditasi dengan harapan paripurna, tentu pelayanan kepada masyarakat ini bisa terukur. Kebetulan kami hadir ada salah satu anggota DPRK, Pak Salwani, Ibu Ketua tim penggerak PKK, kemudian tim surveyor juga hadir, dan ada Pak Kadis, Pak Camat, semua bidang desa hadir. Ini luar biasa, mereka luar biasa, gigih, capek dan lelah. Tapi itu tidak terasa karena ingin mereka persembahkan semua untuk masyarakat, bagaimana melayani masyarakat dengan baik. Paripurna itu hanya sebutan. Yang terpenting adalah pelayanan. Dan hampir semua masyarakat yang saya tanya, saya minta informasi, semuanya sudah mengatakan bahwa Puskesmas Bandar sudah melayani dengan baik. Terima kasih Ibu Kapus dan seluruh jajaran, mudah-mudahan nanti semua terus ke depan dengan nanti akreditasi paripurna, pelayanan semakin meningkat. Demikian Puskesmas Bandar Belangi. Berizin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Surveyor Akreditasi Puskesmas Lembaga Penyelenggara Akreditasi Pelayanan Kesehatan Paripurna LPA PKP Dr. Mahrona Kartika MKMKM sebagai Ketua dan Nurse Mutiawati Eskep MKes sebagai anggota. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandar Meriah, Bapak Hasimi SKM MKes. Yang kami hormati Ibu Kepala UPTD Puskesmas Bandar, Ibu Umi Salmah SKM MKM. Yang kami hormati tim pembina klaster binaan TPCB UPTD Puskesmas Bandar. Dan yang kami hormati seluruh staf UPTD Puskesmas Bandar yang berbahagia. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara pembukaan kegiatan survei reakreditasi UPTD Puskesmas Bandar Kabupaten Bandar Meriah hari Senin tanggal 4 Desember 2023 dimulai. Untuk mengawali acara ini, marilah kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Tengku Romi Ramadan. Kepada Tengku, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil'alamin nadhira. Alladzi lahu mulku as-samawati wal-ardh wa lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu sharik ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. Indonesia Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil'alamin nadhira. Alladzi lahu mulku as-samawati wal-ardh wa lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarik wa lam yakul lahu sharik wa lam yakul lahu sharik fil mulki wa khalaqa kulla shay'in faqaddarahu taqdira.
terlaksananya acara kita pada hari ini, marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Tengku Romi Ramadan dan dilanjutkan dengan salawat pada Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجدنا ولجداتنا ولمشايخنا ولمعلمينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. Ya Allah, ya Tuhan kami berkumpul di sini ya Allah untuk mengharapkan daripada ridha-Mu ya Allah. Pandangilah kami dengan pandangan kasih sayang-Mu ya Allah, sehingga kami mentaati perintah-Mu ya Allah, menjauhi larangan-Mu ya Allah, menjalankan daripada sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami, ampunilah guru-guru kami, ampunilah dosa pemimpin-pemimpin kami, ampunilah dosa kedua orang tua kami. Apabila mereka masih hidup, berikanlah keberkahan umur kepada orang tua kami. Apabila mereka masih hidup, berikanlah kami rezeki yang lebih ya Allah, untuk mengantarkan mereka ibadah haji dan umrah ke Baitullah ya Allah. Apabila mereka sudah tiada, sampaikanlah pahala istighfar kami kepada mereka ya Allah. Sampaikanlah pahala tasbih kami kepada mereka ya Allah. Sampaikanlah pahala tahmid takbir tahlil kami kepada mereka ya Allah. Sampaikanlah pahala bacaan Al-Quran kami kepada mereka ya Allah, sehingga kubur orang tua kami menjadi terang ya Allah, sehingga kubur orang tua kami menjadi taman-taman dari surga-Mu ya Allah. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka selesailah acara pembukaan kegiatan survei reakreditasi UPTD Puskesmas Bandar. Kami atas nama panitia mengucapkan mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serah terima kendali kegiatan survei kepada tim surveyor. Kepala Dinas Kepala Puskesmas menyerahkan surat pernyataan tidak meninggalkan tempat selama survei dan surveyor menyerahkan surat pernyataan mengambil alih survei selama 3 hari. Surat pernyataan yang bertanda tangan di bawah ini, nama Umi Salma SNMKM,
Jabatan Kepala Puskesmas UPTD Bandar, alamat Jalan Terminal Kampung Purwosari, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah. Dengan ini menyetujui untuk dilakukan survei reakreditasi di UPTD Puskesmas Bandar pada tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan 6 Desember 2023 dan menyatakan bersedia: 1. Tidak meninggalkan puskesmas atau fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama selama survei akreditasi berlangsung. 2. Memberikan akses rekam medis dan data informasi lainnya yang dibutuhkan untuk keperluan survei akreditasi puskesmas. Demikian surat pernyataan ini kami buat untuk keperluan survei reakreditasi puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan di tingkat pertama. Purwosari, 03 Desember 2023, Kepala UPTD Puskesmas Bandar, Umi Salma. Surat pernyataan kami yang bertanda tangan di bawah ini adalah Surveyor LPA PKP telah mendapatkan izin untuk melakukan survei UPTD Puskesmas Bandar. Kami menyetujui bahwa seluruh bagian dari kegiatan survei akreditasi mencakup antara lain menelaah dokumen, mengkaji rekam medis, melakukan wawancara, melakukan observasi dan diskusi. A. Akan kami jaga kerahasiaannya. B. Dan dalam keadaan apapun tidak akan mengkomunikasikan ataupun menyampaikan informasi dari kegiatan-kegiatan di atas kepada pihak atau orang lain dengan cara apapun yang memungkinkan teridentifikasi atau terkaitnya puskesmas atau fasilitas kesehatan tingkat pertama ini dengan hal ataupun dokumen yang didiskusikan atau dilihat. Surveyor Dr. Marona Kartika MK MKM, yang kedua Nurse Mutiawati SKF MKM, Jakarta, 1 Desember 2023. Ini kami serahkan kepada Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan, umur dan juga berjodoh untuk bertemu hari ini. Kalau seandainya tidak berjodoh tadi, mungkin di sini yang akan hadir adalah Dr. Gigi Juwairiyah. Kebetulan beliau ada tugas di Kota Madia yang tidak bisa ditinggal dan memang sudah mendampingi kita juga beberapa hari di Kota Dingin. Lupa salawat dan salam kita sanjung sajikan kehadirat Nabi besar Muhammad SAW dan semoga kita semua yang berkumpul di sini nanti mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Kakanda Hashimi sebagai Kadis Bener Meriah, agak-agak grogi saya ya. Tadi saya sudah bilang waktu dijemput, sebenarnya yang grogi ini hari ini bukan yang dinilai, tapi yang mensurvei. Yang saya hormati Kakanda di sebelahnya, yang selalu hadir di beberapa kegiatan, mulai dari vaksin ya, Bang Ghazali, dan juga Ibu yang telah hadir. Yang paling saya hormati hari ini, paling saya sayangi, dan saya mohon arahan bimbingannya sebenarnya adalah Ibu yang di sebelah saya, Bunda Tia, yang sebenarnya walaupun di situ hanya di surat saya ketua, sebenarnya yang senior beliau. Yang saya hormati Ibu Kepala Puskesmas UPTD Bandar beserta Bapak KTU dan jajaran Dedengkot-Dedengkotnya. Biar jangan tegang-tegang kali ya. Saya lihat dari tadi itu wajah-wajah kita nih kayak wajah ya. Yang saya hormati Pak Ustadz, doanya bagus sekali ya. Sampai saya mau nangis tadi. Ingat mau survei. Jadi nggak jadi nangis. Dan yang saya cintai ada di sini kebetulan saya perkenalkan dulu sahabat saya, sohib, besti saya. Ada Ibu Fitri, mungkin semuanya pada kenal. Juga Kakanda saya, di sebelahnya Kakanda Heni.
dan juga jajaran-jajaran dedengkot-dedengkotnya dari Dinas Kesehatan. Dan juga yang paling berbahagia hari ini pengantin kita adalah seluruh staf ya Bunda ya, seluruh staf Puskesmas UPTD Bandar. Baik, tadi malam saya minta foto sama Dokter Tasmiadi supaya nggak aneh-aneh kali. Saya minta foto terbaru, ternyata beliau mengirimkan ini. Berarti menurut beliau ini adalah foto terbaik mungkin ya di akhir tahun ini. Nah, identitas kami berdua ini yang nanti akan mensurvei untuk TKSD adalah Ibunda Nurse Mutiawati Eskep MKes yang kebetulan saat ini adalah admin kes ahli muda seksi mutu akreditasi Dinkes Aceh. Jadi kalau yang mutu-mutu ya dok, mungkin nanti bisa berkonsultasi lebih lanjut karena sesungguhnya dan sebenarnya adalah beliau tidak hanya menilai di puskesmas tapi juga sebenarnya di rumah sakit. Nah hari ini alhamdulillah ditunjuk ke sini, jadi silahkan nanti ibu dan bapak sekalian. Bapaknya sedikit ini, makanya di belakang ya bang, mohon izin. Bapaknya saya sebutkan di belakang karena bapak-bapaknya sedikit. Contohnya saja di depan situ. Ya, di antara adalah 2 ya, tambah Tasmiadi 3 ya. Tapi yang di belakang sini ada abang saya di sana yang bertanggung jawab sebagai petugas PPI. Nanti kita lihat ruangannya. Bagaimana, apakah sudah ada perbaikan? Ini ya Bapak Bendahara kita yang sebenarnya sudah ketemu kemarin, tapi tadi pura-pura lupa saya. Dia nggak tegur saya, tadi jadinya kan saya malu untuk tegur duluan. Sekarang udah nggak malu lagi ya Mas Alul. Kemudian yang saya kedua, kakak-kakak di sini, ibu-ibu sekalian, bapak sekalian, saya biasanya kalau dipanggil Bang Hashim itu Dek Rona. Tadi katanya Dek Rona udah gendut, iya saya bilang sudahnya 8 kilo. Saat ini saya menjabat sebagai itu pura-pura aja itu, sebenarnya masih PLH. Kebetulan karena kepala puskesmas yang sebelumnya mengundurkan diri karena harus bekerja. Kemarin waktu itu bapaknya sakit kanker. Apa sih akreditasi? Kenapa sih harus diakreditasi gitu ya? Akreditasi ini bikin bingung gitu ya. Cuman tadi ada salah satu kata yang di depan yang waktu diucapkan Pak Silya, pergi pagi pulang malam, itu nggak akreditasi. Akreditasi itu pergi pagi pulang pagi, mandi datang lagi. Ya. Tadi stafnya Ina Encu itu agak-agak kurang untuk menyampaikan hal yang sebenarnya sudah disimpan di dalam lubuk hati sanubari yang paling dalam. Padahal iya, pergi pagi, pulang pagi, hanya mandi pergi lagi dan tak pulang-pulang. Oke, next. Nah, ayo kita lihat di sini apa yang bisa kita pelajari dari sini, ya. Akreditasi itu kebutuhan kita untuk kita itu diakui, terakreditasi loh, boleh loh melakukan pelayanan. Gitu. Artinya kita punya nama, gitu. Puskesmas UPTD Bandar. Kalau kemarin kata Ina Encu utama, sekarang tujuannya paripurna, ya. Jadi untuk mencapai itu apakah bisa sendiri? Tidak. Apakah halangannya banyak? Sangat. Apakah ibu-ibu capek? Ayo coba angkat tangan ke atas dulu. Semuanya mohon izin, Bapak Kadis juga. Kalau saya bilang semangat, ya, Bapak dan Ibu langsung tangannya seperti ini. Oke? Tapi di atas, tidak boleh di bawah. Kalau saya bilang semangat, semangat, yes, yes, yes. Oke ya. Ayo semuanya kita bersama-sama. Semangat, semangat. Yes, yes, yes. Ulang dong semangatnya Bunda. Ulang ya. Kalau dibilang semangat, maka kita akan menjawab semangat, yes, yes, yes. Ya, oke? Baiklah, ayo kita mulai. Semangat, semangat, yes, yes, yes. Masih ada tapi hanya 0,00012% yang masih ya langsung yes. Tapi tidak apa-apa ya. Oke, kita next. Mana tadi ibu bidan yang dapat pesangon?
Kira-kira kita nih ngapain di akreditasi? Apakah akreditasi itu hanya untuk menari? Tidak. Apakah akreditasi itu hanya untuk berjalan tegak, lurus, tidak lihat kanan kiri? Tidak. Tapi akreditasi itu mulai dari mama kita sampai ke CS, sistemnya itu terkoordinasi, termanajemenkan, terencanakan. Jadi jangan lagi kalau seandainya kita punya ruangan yang belum sesuai, tapi kita nggak punya dana untuk menyesuaikan itu. Tentunya kita kan minta sama kakek kita yang di dinas, ya kan? Kalau bidan desa itu kakek, kalau saya baru abang. Ya, jadi kalau bidan desa ibunya itu kan inencu kita, tapi kakeknya itu kepala dinas. Tentu saja untuk mencapai kepala dinas, apakah bisa ketok pintu telepon, hai bang? Nggak bisa ya. Tentu saja harus terencanakan. Di dalam apa? Di dalam RUKPK kita. Jadi kalau kita punya ruangan yang menurut kita belum sesuai, tapi kita ingin ada perubahan, maka kita rencanakan. Itulah dia nanti yang di RUK-UKP. Kadang-kadang kita menjadi RUK Puskesmas itu adalah RUK BOK saja bunda, yang selama ini sering. Tapi ternyata harus semua, termasuk ketidakcukupan keanggotaan kita. Tapi saya yakin dan percaya di sini berapa jumlah kita semua bu? 178. Apakah masih ada lini atau cabang yang belum ada orangnya? Ada, tapi diisi dengan honor untuk saat ini di gizi. Ya, berarti kita masih ada kemungkinan untuk melamar di sini sebagai ahli gizi ya. Betulan bukan saya bunda. Untuk mempersempit atau mengecilkan kemungkinan kesalahan atau resiko, baik untuk kita sendiri ataupun untuk masyarakat yang berkunjung. Kalau kemarin kita cerita masalah ruang-ruang, masih ada tulisan polis, sekarang kita sudah harus ruang-ruang. Tapi kalau nanti dibuat menjadi rumah sakit, ya barulah kita pakai lagi nama kita yang tulisan poli, ya. Diaminkan kah? Amin. Oke, next. Nah, tujuan khususnya atau tujuan spesifiknya, yang pertama, meningkatkan dan menjamin mutu. Artinya berkesinambungan. Kalau lambang akreditasi tadi, apa artinya? Continuous. Artinya berkesinambungan. Tidak hanya cukup waktu disurvei. Waktu disurvei semua ada, ini tercat, ini tertempel, ini ada balon. Waktu tidak survei ini balonnya sudah hilang. Iya, balonnya pecah, menciut, mengecil, hilang. Tapi semangat akreditasi dan kelanjutan akreditasi tidak boleh seperti balon. Harus tetap seperti dinding, berdiri, tegak, kokoh. Ya, kalaulah nanti ada lantainya mau bisa dibangun lagi, monggo. Tapi tidak boleh seperti balon. Oke. Yang kedua, yang paling penting adalah peningkatan SDM. Jadi kalau manusianya, sumber dayanya saja tidak mampu, tidak mungkin muluk-muluk. Jadi di akreditasi itu ditulis apa yang dikerjakan, apa yang ditulis. Tidak menulis yang dikerjakan orang, tidak mengerjakan atau menulis yang tidak kita kerjakan. Jadi contoh kecil, kita tidak pernah pasien kita itu antri misalnya. Tidak perlu di SOP kita itu dituliskan pasien mengantri. Tidak perlu. Pasiennya datangnya cuma 5 satu-satu, ya. Tapi kalau memang di tempat kita tadi seperti kata Pak PJ 100-160, wow, tepuk tangan dulu untuk PT. Kemudian yang ketiga adalah kita tingkatkan tata kelola kita. Jadi semuanya terencana. Seperti halnya kalau sekarang dialami oleh puskesmas itu seperti BOK Salur, di bulan Agustus, Juli kita sudah dibuatkan untuk yang di tahun 2024. Demikian juga puskesmas. Puskesmas malah sebenarnya lebih awal. Ya, dari Januari kita udah ada rencana nih tuh tahun depan. Karena hari ini kita lihat uang kita cuma segini, cukupnya untuk apa? Yang tidak cukup minta kakek. Oke, next.
dilakukan waktu survei? Yang pertama, kita punya standar kan? Standar yang harus kita penuhi, artinya yang wajib. Kak Tera mana Kak Tera? Jadi survei ini kita nilai kepatuhan pelayanan. Saya kemarin sudah bincang-bincang masalah survei. Kalau saya bilang gajah, jawabnya besar. Kalau saya bilang semut, jawabnya kecil. Gitu ya. Kita ulangi ya. Besar. Semut. Kecil. Oke, ya. Jadi nanti di bab 1 itu ada totalnya itu 102 elemen penilaian. Pagi-pagi berjalan kaki. Bersama pacar, senang rasanya. Hari ini Ibu Tia dan Dr. Rona di sini. Berharap Puskesmas Bandar bahagia. Yang ujungnya amin atau oke atau yes gitu. Ya, pegawai terlihat sibuk semua. Hari ini kita akreditasi. Terlihat usahanya Bandar sih paripurna. Amin. Oke, next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan memaparkan selayang pandang UPTD Puskesmas Bandar. Kita mulai. UPTD Puskesmas Bandar dibangun pada tahun 1970, tepatnya di Kampung Mutiara, Jalan Kesehatan, di gedung yang lama. Itu berada di daerah bawah sana, Bu. Jadi gedung ini baru dibuat sekitar tahun 2020 dan pindah kemari tahun 2021. Kita sudah duduk di gedung yang baru. Tempatnya ini Jalan Terminal Kampung Purwosari, Kecamatan Bandar. Berjarak sekitar lebih kurang 9,8 km dari ibu kota Kabupaten Bandar Meriah yang Ibu nginap tadi malam. Ya. Kemudian UPTD Puskesmas Bandar merupakan salah satu puskesmas rawat inap di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bandar Meriah. Dengan demografi wilayah kesehatan, UPTD Bandar merupakan daerah pegunungan dengan penduduk mayoritas bersuku Gayo, Jawa, Aceh, Batak, dan ada juga Chinese. Next. Ini kita lihat ada peta wilayah Puskesmas Bandar yang berbatas di sebelah utara dengan Kecamatan Bener Kelipah, di sebelah selatan dengan Kecamatan Siah Utama, dan timur di Kecamatan Bukit. Kemudian kita mempunyai jumlah desa sebanyak 35 dengan luas wilayah 189,9 km. Jumlah penduduk 28.538 dengan 3 pustu, 20 polindes, selebihnya ada yang tinggal di rumah sendiri. Ini bisa kita lihat visi dan misi Puskesmas kami yang kita bacakan yel-yel tadi pagi. Visinya mewujudkan wilayah kerja UPTD Puskesmas Bandar yang unggul, nyaman, dan religius. Sebelumnya kita ada revisi nih Bu. Setelah Bapak PJ duduk, kita ada pergantian beberapa dan itu ada ininya ada SK-nya. Kemudian misi meningkatkan pelayanan publik yang profesional dan sesuai standar, meningkatkan sumber daya manusia yang kreatif dan berkualitas, mewujudkan keluarga sehat melalui gerakan masyarakat sehat. Ini adalah salah satu gerakan masyarakat sehat kita yang sudah kita lakukan dari program Promkes di beberapa sekolah, ada beberapa desa. Kita lakukan launching di desa Purwosari yang berdekatan desa Puskesmas sendiri, dan di beberapa sekolah sekitar 22.000 siswa sekolah, dan selebihnya itu ada sekitar 800-an masyarakat yang sudah kita launching. Ya, ini kita memberikan
pengetahuan dan atau edukasi ke masyarakat untuk menggunakan pangan lokal yang di sekitar kita. Ini adalah salah satu untuk meningkatkan wujud nyata penurunan stunting sebagai isu nasional juga. Next, kita melihat di sini ada tata nilai dari Puskesmas, yaitu siap. S-nya itu sapa, I-nya itu inisiatif, A-nya itu aktif, P-nya profesional. Mudah-mudahan kita bisa bekerja sesuai dengan tata nilai yang ada di Puskesmas, baik di luar gedung maupun di dalam gedung. Jumlah tenaga kita seperti yang saya sampaikan tadi 178. Ini sudah semua mencakup mulai dari ASN, P3K, honor, dan bakti. Jadi di sini kita tidak rincikan hanya jumlah secara general saja. Dokter umumnya di sini bisa kita lihat ada 4, dokter gigi 2, S1 kesehatan masyarakat 11. Di 4 kebidanan ada 13, di 4 gizi ada 1. Tapi ini masih honor Bu, cuma D3 perawat ada 20, D3 bidan ada 90, D3 gizi ada 1, D3 catering ada 2, D3 Parma ada 4, D3 fisioterapi ada 2, S1 fisioterapi ada 1, D3 perawat gigi ada 3, SPK ada 1, SP3 ada 1, SLTA ada 5. Ini yang SLTA, CS dan Satpam nih Bu. Untuk bidan kenapa banyak sekali di sini sudah termasuk bidan desa. Ya, bidan desanya 35, 34 ada 1 mengundurkan diri. Next. Untuk fasilitas Puskesmas kita di sini ada RTGD 24 jam, yaitu yang disampaikan tadi yang di sebelah timur, pelayanan persalinan juga di sebelah timur, rawat inap di belakang, kemudian rawat jalan yang di bawah gedung kita ini, puslingnya ada 2, yang sebelah kanan HS, yang di sini panter Bu. Oke, next. 10 penyakit terbanyak di tahun 2022 dan 2023 bisa kita lihat. Di tahun 2022, ISPA menduduki rating pertama sejumlah 13.311, dilanjutkan dengan gastritis, dan yang paling sedikit dispepsia sebanyak 64. Kemudian di tahun 2023, ISPA masih menduduki penyakit yang tertinggi, tapi jumlahnya sudah turun 698, dan di yang nomor 2-nya itu tetap masih gastritis, dan hipertensi sudah tidak menduduki lagi di posisi ketiga. Di tahun 2022 sejumlah 6.454.912.650 rupiah, dan terrealisasi 6.422.368.236 rupiah sebanyak 99,49%, hampir 100% Bu ya. Kemudian di tahun 2023 sama sumber dananya, JKN dialokasikan 1.479.293.165 rupiah. Penyerapan dananya untuk saat ini masih ada bulan Desember 1.276.295.899 rupiah, atau sama dengan 86,27%. Di BOK-nya 1.761.270 rupiah. Yang terserap saat ini masih 962.514.507. Kalau nggak salah saya kemarin sudah nomor 1 yang terserap. Dana yang terbanyak penyerapannya. Sebelumnya nomor 2, tapi saat ini nomor 1. Ini pun masih 54,65% Bu. Kenapa masih sedikit? Mungkin karena mungkin banyak kali aturan terbaru Bu. Jadi, kemudian untuk yang nomor 3 rutin saat ini sudah menduduki 90% dengan dana 6.105.923.458 rupiah. Yang terserap 5.493.202.376 rupiah. Ya, terantusias mungkin di bulan Agustus kita dalam menyambut hari ulang tahun kemerdekaan RI, kita memasang warna-warni yang bernuansa merah putih, dan di saat itu saya bisa bercerita saat ini agak mau saya menangis karena saya hanya menyampaikan ayo kita pasang merah putih. Ini memang ide dari Pak Kadis memeriahkan dan meriah dengan merah putih. Saya hanya bercerita sedikit saja ke staf, tapi mereka langsung membuat dengan ide masing-masing, tanpa harus saya bilang harus kuat ya, nggak ada Bu. Itu jujur saya katakan
harus buat nggak ada. Ayolah kita berlomba, mungkin saat itu saya katakan lomba peruangan Bu. Tapi mereka dengan senang hati mengumpulkan uang sendiri dengan ide-ide mereka. Ruang lain, ini lain, sehingga saya waktu itu sempat menelpon Pak PJ, Pak, datanglah ke puskesmas kami, meriah sekali. Iya, saya segera datang. Jadi dari 17 Agustus acara di lapangan bola, langsung Bapak menuju kemari dengan Ibu, mungkin di latar kami di Indonesia Raya tadi itu kegiatan Agustusnya Bu. Bapak itu nggak mau pulang dari sini 2 jam Bu. Kami sampai bingung. Jadi waktu itu akhirnya turun tim penilai dari Dinas Kesehatan untuk menilai seluruh puskesmas dan kamilah jawarannya. Teladan di puskesmas ini di tahun 2022 dan penghargaan tenaga kesehatan kategori membaca Al-Quran terbanyak. Saat itu juga puskesmas kami yang mendapatkan kapusnya juara 1. Untuk stafnya juga dari puskesmas standar yang juara 1. Ya, next. Selesai. Ya, terima kasih Ibu. Inilah sayang pandang dari kami dari Puskesmas Standar. Saya yakin masih banyak kekurangan yang dan beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menjadikan Puskesmas ini yang terbaik. Dan staf-staf kami bersedia untuk dikoreksi. Apapun ceritanya kami siap untuk membenahi. Mudah-mudahan kami ke depan tetap menjadi yang lebih baik. Amin. Yang saya sampaikan, saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus yang paling meriah untuk ini. Buka ini bisa kebuka. Jangan sampai buka Mungkin pakai ruangan ini biar makan dalam masuk deh. di sini video dulu Kak, bentar ya. Habis ini foto. Bentar ya.